Sekolah minggu selalu menjadi sejarah yang menarik untuk dipahami. Tetapi ketahuilah, saya ini menyesal sampai hari ini karena saya dulu tidak setia dalam sekolah minggu. Dan menjadi guru sekolah minggu juga belum pernah. Kenapa? Karena pada waktu saya kecil, sekolah minggu belum begitu gencar sampai di gereja desa-desa sana. Saya kan orang desa, sehingga sudah ada sekolah minggu, tetapi belum sebegitunya. Dan untuk pemahaman bagaimana sekolah minggu itu berpengaruh terhadap gereja itu tidak begitu penting, tidak begitu dimengerti. Berbeda dengan sekarang. Karena itu berbahagialah yang kebagian yang bersekolah minggu. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Tadi sudah dibaca sebagiannya. Di dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ini adalah satu pengajar sekolah minggu yang luar biasa. Apakah itu sekolah minggu anak-anak yang masih anak-anak, atau sekolah minggu yang sudah usia, saya bilang apa ya, lansia. Usia lansia itu usia anugerah. Pemahaman yang sampai hari ini belum begitu tepat adalah jikalau ada gereja atau pribadi, lebih parah lagi kalau seorang hamba Tuhan memiliki pemahaman bahwa sekolah minggu itu hanya untuk anak-anak saja. Itu bukan baptis banget kalau begitu. Kalau gereja baptis itu ada kelas-kelas sekolah minggu dari prasekolah, itu berarti anak-anak yang belum sekolah, sampai pra dipanggil Tuhan. Berarti sebelum dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan itu kan kapan saja bisa ya. Belum tentu kalau yang sepuh. Yang sepuh orang yang dipanggil, yang nom-nom malah dipanggil, kasihan. Soalnya kenapa coba? Sing sepuh dipanggil wis ora krungu, sing enom. Nah, sing krungu jadi ini kadang-kadang sing dipanggil yang denger oke sing enom. Makanya hati-hati yang Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Contoh nyata. Tetapi kelemah lembutan Tuhan Yesus terhadap anak-anak ini belum meresap sampai kepada para murid-muridnya. Para murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki pandangan yang berpengaruh terhadap gereja-gereja yang belum paham tentang sekolah minggu, dan termasuk orang-orang sepuh-sepuh zaman ibu saya. Kalau pandangan ini
berpikir bahwa anak-anak itu belum begitu penting, paling-paling ngeribeti, atau bisa jadi orang tua sangat mengasihi anaknya sehingga daripada dia dibangunkan untuk sekolah minggu, lebih baik dia ben bubuk sing mesake kok ketok eleh bubuk angker banget. Ini di mana-mana terjadi kayak gini. Tetapi kalau menurut saya itu justru tidak mesake, kejem, bukan mesake. Kenapa? Karena anaknya dibiarkan untuk lewat begitu saja tentang kebenaran firman Tuhan. Bagi para murid-murid Yesus ketika ada banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu melarangnya. Karena apa? Karena murid-murid Yesus masih berpikir bahwa anak-anak itu hanyalah geribeti. Ketika besok geribeti tidak sih? Jangan-jangan aku bilang geribeti berkali-kali tidak besok. Geribeti itu marahi riwet, tambah orang. Marahi apa sih? Bikin apa? Rusoi ya, itu bisa jadi. Ini pikirnya murid Tuhan Yesus begitu, sehingga murid Tuhan Yesus itu memarahi orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Dalam bahasa saya, jangan kamu larang anak-anak ini, silakan dia bawa kepadaku. Memiliki satu pemikiran yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Saya tidak bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus ini, ketika murid-muridnya ini bertentangan dengan pemahaman Tuhan Yesus terhadap pelayanan anak-anak. Mungkin malu terhadap orang-orang, Tuhan itu memalukan saya. Mungkin bisa saja begitu. Atau ya karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan reaksi daripada murid-muridnya itu. Tindakan para murid Yesus yang melarang anak-anak mendekat kepada Tuhan Yesus tentu sangat mengecewakan orang-orang yang datang membawa anak-anaknya. Karena apa? Orang-orang yang datang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus itu kepingin Tuhan Yesus itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, lalu mendoakan, lalu memberkatinya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus melarangnya. Ya, bisa jadi kecewa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus justru segera mengubah situasi itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Bahkan paling mengejutkan adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, bawalah orang-orang, saya ulang ini, bahwa yang paling mengejutkan adalah ketika Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Yang seperti anak-anak inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Agak sedikit mundur. Saya melayani di Gajah ini mulai tahun 2000. Ibu Ana masih SD. Masih SD. Saya mulai pelayanan di Gajah. Perhatikan, sekarang orang-orang yang pada waktu saya masuk di gereja Gajah itu, dia sudah sepuh-sepuh, itu hanya tinggal beberapa orang saja. Saya melayani di Gajah mengalami satu transisi yang begitu berat. Kenapa? Karena yang sepuh sudah mulai
istilahnya tidak produktif, yang anak-anak belum produktif, sehingga ada masa-masa jeda yang cukup lama. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara menikmati pelayanan Ibu Ana di tempat ini, saya tidak tahu sih Mas Kris dulu, Pak Kris dulu sekolah minggu apa enggak? Sekolah minggu tadi. Supaya banyak sekolah minggu dan yang alas dia. Ini tidak menghina ya, supaya kita tidak tekan-tekan saja. Dan akhirnya Tuhan pakai anak-anak Tuhan ini untuk melayani, karena pada dasarnya adalah sekolah minggu terlebih dahulu. Gereja Baptis Indonesia Gajahan, kembali, saya tidak sedang memamerkan, ini hanya satu menyampaikan cerita saja. Bisa dibilang 99% Gereja Gajahan sekarang ini yang melayani adalah hasil daripada sekolah minggu. Saya mencoba untuk bertanya-tanya, kita enak meneliti untuk terlalu hebat. Bertanya-tanya kepada gereja-gereja, karena kadang-kadang saya memiliki kesempatan untuk berkeliling ke gereja-gereja. Semua pelayan-pelayan gereja, mereka yang aktif, semua orang-orang yang setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang sekolah minggu lebih setia. Jadi kalau ada nyanyian tadi apa? Sekolah minggu maju, gereja bertumbuh, ya, bertumbuh. Ini pada sama dengan gereja bertumbuh, berkembang. Betulnya berkembang atau bertumbuh apa sih? Kalau berkembang ini, kalau bertumbuh ini, atau kalau berkembang ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hanya sedikit ini. Yang hanya sedikit ini. Namun sebelumnya, saya minta tolong untuk Pak Kris membuka di dalam Matius 21 ayat 15 dan 16. Ya, Matius 21 ayat 15 16. Baca yang keras banget Mas. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepadanya, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya. Siapa yang mengatakan Hosana, Hosana? Itu anak-anak. Anak-anak. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat itu sama dengan apa yang dikatakan pada waktu Yesus di pelataran bait Allah. Pada waktu anak-anak itu memuji-muji Allah, memuji-muji Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, dan lain sebagainya. Mari kita sekarang kembali kepada visi gereja ini, supaya gereja ini bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu tidak stagnan. Yang namanya bertumbuh itu tidak pasif, tetapi aktif. Ya. Lalu gereja itu apa? Gereja itu apa? Gereja adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehati dan sepikir. Gereja, bukan gedungnya ini.
Jadi misalnya Bapak Ibu dan Saudara, tidak lucu-lucu ini, kita nanti akan Natal di gimana? Yang mengusul Natal gimana? Natal kebaktian Padang dan kita mau mengadakan perjamuan Tuhan, boleh nggak? Di Padang ini, bukan di Padang, bukan Padang Sumatera, juga bukan rumah makan Padang, bukan. Maksudnya di Padang. Padahal namanya perjamuan Tuhan itu adalah upacara agung gereja. Itu boleh karena apa? Karena yang mengadakan itu gereja. Jadi gereja yang bertumbuh itu berarti setiap pribadi yang ada di dalam gereja itu berperan aktif, ikut terlibat bagaimana supaya gereja itu bertumbuh, tidak ada yang pasif. Jadi tidak ada istilah kalau dikira ampun tuwa ora iso apa, tidak ada istilah seperti itu. Semuanya. Karena ketika Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada kita pribadi-pribadi ini, itu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Ingat pada waktu orang diberikan, ada perumpamaan, diberikan talenta, apakah semuanya 10? Tidak. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Apakah karena tidak adil? Bukan. Tapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Semua orang percaya ini diberikan talenta. Semua orang percaya ini diberikan kemampuan. Semua orang percaya ini menjadi perhatian Tuhan. Ketika Tuhan memberikan talenta itu tidak dibiarkan saja, tetapi diperhatikan. Setiap anak-anak Tuhan perhatikan pertumbuhannya. Apakah bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apakah mau bertumbuh atau tidak mau bertumbuh? Karena ada 2 macam bertumbuh dan tidak itu. Ada yang memang tidak mau, ada yang memang belum bertumbuh, ada yang mau tetapi agak lambat, ada yang mau dan pertumbuhannya begitu cepat. Ini berbeda-beda. Wong anak satu kandung saja, ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Saya ini hanya 2 orang, saya dan adik saya. Adik saya putih, tapi saya hitam. Karena ibu saya putih, bapak saya hitam. Biasanya kalau laki turun ibunya, tetapi saya turun bapak saya hitamnya. Apalagi di dalam satu gereja memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki talenta yang berbeda. Cuma satu hal yang tidak boleh berbeda adalah semuanya satu iman di dalam Kristus dan semuanya siap untuk bertumbuh. Ada yang tidak siap bertumbuh? Ada. Kalau di dalam satu gereja yang harus sehati sepikir itu tidak siap untuk bertumbuh, itu perlu dipertanyakan. Misalnya ini 5, biji saya ini bagus, jempol semua. Memang ini beda, 1, 2, 3 sampai 5 ini memang berbeda. Tetapi coba, misalnya saudara ditarik, jempolnya diamputasi gitu, mau nggak? Padahal nggak apa-apa. Atau mungkin agak kukunya jelek sehingga jempolnya diamputasi gitu, mau? Nggak mau. Di dalam gereja pun begitu. Walaupun berbeda-beda, tetapi jangan pernah mau saudara tidak bertumbuh, karena pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Kenapa?
Yang pertama, kemungkinan memang tidak mau belajar, sehingga tidak bertumbuh, tidak mau belajar. Kemungkinan bisa saja masa bodoh. Ya, kalau masa bodoh ini bahaya. Saya sangat senang dengan bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa lepas daripadaku, ini dengan bahasa saya, barang siapa lepas daripadaku, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa dan akan dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Yang sudah lepas daripada Tuhan Yesus tidak mau bertumbuh, pasti akan dipotong dan dibuang, dibakar. Karena memang harus dibersihkan. Siapa yang di rumahnya punya pohon anggur? Sudah berbuah belum? Kalau sudah, nanti saya diamperi. Bukan itu, tetapi yang namanya pohon anggur tanpa dibersihkan, ranting-ranting yang tidak baik itu pasti tidak akan berbuah. Kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan demikian, hati-hati. Kalau sampai ada yang tidak mau bertumbuh, tidak mau dibersihkan, itu pasti akhirnya akan dibuang. Nah saudara yang dikasih, sangat menarik. Tuhan Yesus ketika mengatakan, bawalah anak-anak itu kepadaku, dan karena dialah, merekalah yang akan punya kerajaan surga. Maksudnya apa? Apa yang tua-tua tidak punya kerajaan surga? Bukan. Tetapi ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan anak-anak kecil itu biasanya sangat kebergantungan kepada orang yang dipercayai. Sangat ketergantungan kepada orang yang dipercayai. Saya mengatakan orang yang dipercayai, anak kecil itu biasanya siapa yang sering begitu dekat, siapa yang ia percaya, maka anak ini akan selalu dekat. Saudara, di gereja Gajahan, jangan tanya-tanya siapa ya. Di gereja Gajahan itu ada seseorang yang ambil anak kecil, dia berapa bulan ya, mungkin 3 bulan. Lalu diopeni di situ. Tetapi sebenarnya yang ngambil bukan yang ngopeni. Yang ngopeni, yang ngambil ini orang yang punya uang, saya ngopeni dibayar. Tetapi ketahuilah bahwa dia lebih dekat saya ngopeni daripada saya bayari. Karena apa? Ya karena sudah terbiasa. Biasa. Sehingga dia percaya bahwa inilah orang yang baik. Di gereja Gajahan sedang berdoa mau pasang peredam biar. Tapi sebelum peredam mau pasang AC. Tetapi sebelum pasang AC, jadi terus saja. Nah saudara, mari kita akan lanjutkan. Anak kecil itu sangat kebergantungan terhadap orang yang bisa dipercaya. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa, itu dia selalu mengandalkan bahwa saya bisa. Apalagi dewasa, kuat. Nah, selalu saya bisa. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia yang mau punya kerajaan surga? Karena hanyalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, mereka akan memiliki kerajaan surga. Bukan orang yang mengandalkan dirinya sendiri.
Anak kecil juga adalah seseorang yang begitu tulus hatinya. Tulus hatinya. Dia tidak berpura-pura. Walaupun sekarang banyak anak kecil karena pengaruh HP, dia pintar berpura-pura. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan anak kecil yang pintar main HP, bukan. Karena pada waktu itu belum ada HP. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak kecil adalah seorang manusia kecil yang masih bergantung kepada makanan yang diberikan kepada orang tuanya. Tidak ada misalnya anak seperti itu ya, begitu namanya siapa sih? Terus dia bilang, aku mau susu yang ini, gitu. Aku mau susu yang itu saja, tidak mungkin begitu. Tetapi kalau yang sudah sepuh, yang sudah dewasa, dia pasti mengatakan, "Alah, daripada susu buat tinggal tuku sate, orang gade yo podo." Nah, gitu. Itulah kenapa Tuhan Yesus memakai kesempatan untuk mengajarkan itu tentang anak-anak ini. Kalau orang tua biasanya akan bisa saja mengatakan, daripada hari ini ke gereja ikut tapi kampanye gitu. Ikut kampanye lumayan loh, dapat 100.000 gitu. 100.000 plus nasi bungkus plus uang bensin. Jadi 100.000 itu bersih. Soalnya ini yang kampanye lebih duit. Misalnya, tapi udah tahu dia dapat apa enggak. Dia lebih memilih apa yang dianggap senang, dianggap memuaskan dirinya. Tetapi kalau anak-anak kecil, apa yang diberikan oleh orang tuanya, ya ia nikmati saja. Ia nikmati saja. Inilah kenapa Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa merekalah yang akan memiliki kerajaan surga. Ketika ia diberikan kebenaran firman Tuhan, dia tidak mengatakan, itu kan Alkitab. Tidak mengatakan begitu. Tetapi ia terima saja. Seperti orang-orang sepuh itu kadang-kadang jangan makan di tengah pintu. Itu. Nanti kalau ditabrak sama torokolo. Jangan gitu, nanti kualat. Kalau ditanya kualat itu apa juga tidak ngerti. Itulah yang firman Tuhan tidak suka mengatakan bahwa ajaran turun-temurun nenek moyang itu tidak usah dipercaya. Ajaran turun-temurun nenek moyang itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan ajaran yang mengada-ada. Jadi karangan saja. Sebenarnya kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu di dalam bahasa aslinya seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita ini sendiri, masing-masing diri kita ini. Juga mari kita mengintrospeksi gereja kita ini. Apakah gereja kita ini sudah memberikan menu supaya bertumbuh, berkembang, dan menjadi pusat penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa supaya kita ini mempersembahkan tubuhmu yang hidup, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembahan yang benar adalah kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, bukan yang pasif.
bukan yang pasif, tetapi yang mau belajar, mau berkembang, mau diajak maju. Ini adalah ibadah yang sejati. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang terus senantiasa bergantung kepada Tuhan, yang terus saja kita mau belajar akan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita terima dengan sukacita, karena semuanya hanya bagi keberuntungan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kembali mari kita introspeksi gereja kita. Apakah gereja ini, bukan gereja kita, apakah gereja ini memberikan menu sehingga menunjang untuk pertumbuhan gereja itu? Yang harus bertumbuh tidak hanya anak-anak, tetapi harus bertumbuh bersama-sama, melakukan satu kebenaran bersama-sama. Bagi anak-anak butuh dukungan, ya, butuh dukungan. Ayo sekolah minggu, karena dengan sekolah minggu dia akan memiliki nutrisi yang baik untuk bertumbuh secara rohani. Lalu bagaimana orang tua mau mengatakan ayo dong sekolah minggu ketika anaknya bilang, lah ibu, bapak orang sekolah minggu, bapak ibu rasa wis tuwa gitu? Enggak begitu. Tetapi berilah contoh yang baik. Ayo sekolah minggu bareng-bareng. Saudara, kembali di Gajahan ada 8 kelas. 8 atau 9 ya? Ada 8 kelas. Kelihatannya akan menjadi 9 karena kelas tunas muda ini terlalu banyak, sehingga akan dipisah menjadi pria dan wanita, cowok dan cewek akan dipisah menjadi 2 kelas. Kemarin sudah bikin lokal sekolah minggu 3 kelas, ternyata masih kurang. Dan saudara, kita akan menuai ke depan nanti ketika mereka benar-benar bertumbuh. Berilah contoh. Di Gajahan itu saja ada para Indria, Pratama, apa itu, tunas muda ya? Madya, tunas muda, pemuda, remaja. Terus dewasa pria, dewasa wanita. Semuanya ada kelasnya. Jangan takut untuk membiayai sekolah minggu, karena melalui sekolah minggu ini gereja benar-benar akan bertumbuh. Dan bisa dibuktikan, benar tidak sih, bahwa gereja akan bertumbuh karena sekolah minggunya maju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan omong kosong, tetapi bisa dibuktikan. Semua pengurus baik BPN, BPD, gereja-gereja, para hamba Tuhan, hampir 99% memiliki latar belakang sekolah minggu. BPN itu pengurus pusat sana, yayasan, Bamusnas, itu semuanya yang ada yang memegang jabatan itu yang memiliki latar belakang sekolah minggu. Saudaraku, terbukti sekolah minggu maju, gereja bertumbuh, itu terbukti. Sekali lagi, jangan takut membiayai sekolah minggu. Misalnya untuk pesan bahan sekolah minggu, misalnya untuk memberikan snack karena dia lapar. Lapar mungkin dia mengguru ya, saya mungkin lapar lapar. Kalau di Gajahan memang ada snack untuk sekolah minggu dan guru sekolah minggu, tetapi saya nyenek semua yang datang ibadah.
Jadi habis ibadah, sekolah minggu belum selesai, sing ora melu sekolah minggu nyetek duluan. Ya. Tetapi ya tidak apa-apa, dia barangkali dia kepengen ikut menikmati. Saudaraku yang dikasih, sekolah minggu maju, gereja bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Kita renungkan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Tuhan Yesus menunjuk kepada anak-anak. Tuhan Yesus menunjuk kepada sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus menunjuk kepada yang mau belajar. Tuhan Yesus menunjuk kepada orang yang mau bertumbuh. Mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Bertumbuh itu bukan berarti seperti fisik yang bertumbuh, tetapi pemahaman tentang firman Tuhan yang semakin dewasa, semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Itulah pertumbuhan. Yang dulunya tidak mau terlibat pelayanan, akhirnya mau terlibat dalam pelayanan. Itulah bertumbuh. Yang dulunya tidak suka berdoa, menjadi suka berdoa. Yang dulunya belum terlibat di dalam mukjizat, akhirnya mau terlibat di dalam mukjizat dan belajar untuk memberitakan Injil. Inilah pertumbuhan yang sempurna di dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biar dengan firman-Mu ini, gereja ini akan semakin diberkati, semakin bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan dulu musik Singer Legion. Ke depan kita akan angkat satu pujian. Kuserahkan kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Marilah kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu sebenarnya hidup kita, hati kita. Kita ucapkan setiap sahir dalam pujian dengan sungguh-sungguh.
Biarlah kesempatan yang masih ada pada kami, sungguh kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan, dan kami hanya ingin hidup bagi Tuhan, bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ini. Segala pujian dan ucapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan meninggalkan rumah kudus Tuhan ini. Engkau yang melawat setiap jemaat Tuhan pulang sampai ke rumah mereka masing-masing. Engkau yang menyediakan segala apa yang diperlukan. Biarlah mereka boleh pulang di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara, pekerjaan, rumah tangga, memberkati pekerjaan anak-anak yang masih kuliah, sekolah, maupun yang masih kecil. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam sukacita-Mu. Sempurnakanlah setiap berkat dan kasih-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Tuhan Yesus